Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang Islam normatif. Yang pertama yaitu Islam sebagai agama atau din al-Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah, pencipta dan penjaga jagat alam raya untuk umat manusia, yang dimana ajarannya tidak dapat ditolak. Norma-normanya berpengaruh besar dalam membentuk akhlak manusia dan memiliki budi pekerti yang luhur. Islam adalah agama terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan agama yang menjadi penyempurna agama lain. Oleh karena itu, Islam bersifat universal atau tetap yang prinsip-prinsip ajarannya tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber nilai dan norma dalam ajaran agama Islam, yaitu pertama Al-Quran, kemudian yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga yaitu ijtima ulama, dan yang terakhir yaitu ada ijtihad. Nah, pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan paling utama. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Sumber asasi Islam yang pertama, kitab kodifikasi firman Allah kepada manusia di muka bumi. Al-Quran berisi petunjuk ilahi yang abadi untuk manusia agar hidup dan kehidupan manusia selamat dunia akhirat. Al-Quranul Karim diturunkan berangsur-angsur oleh Allah dengan tujuan agar mudah dipahami, dipelajari, dihayati, serta memberi jawaban problem Nabi dan manusia secara fleksibel, akurat, dan aktual. Kemudian, sedangkan As-Sunnah merupakan sumber agama Islam yang kedua, yang secara etimologi berarti tradisi dan perjalanan perbuatan dan sikap Rasulullah yang dicatat dan direkam dalam Al-Hadis, yang fungsinya adalah sebagai memperinci dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum, memperkokoh dan memperkuat pernyataan dalam Al-Quran, dan yang terakhir menerangkan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada Universitas Islam. Dengan adanya UIN, IAIN, atau STAIN sangat bermanfaat untuk sarana pengajaran agama Islam di tingkat tinggi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Ini menjadi pusat pengembangan dan pendalaman ilmu agama Islam. Menurut Zainuddin Fanani, corak pemikiran studi Islam pada perguruan tinggi saat ini yaitu berbagai kajian keislaman tidak lagi terikat atau cenderung memihak pada salah satu mazhab tertentu saja. Kemudian bercorak majelisi, yaitu keistimewaan orientasi ini adalah mengutamakan keseragaman dan stabilitas umat. Kemudian bercorak ke kampusan, ciri-ciri dari orientasi ini adalah kehidupan kampus diwarnai oleh dominasi pemikiran yang mandiri. Corak kekampusan harus berkembang di perguruan tinggi Islam agar mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian studi Islam di perguruan tinggi Islam dibarengi dengan pengenalan terhadap ilmu-ilmu modern, baik ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Dan yang selanjutnya yaitu kecenderungan studi Islam di perguruan tinggi negeri Islam. Pendekatan normatif dan ideologis pada saat ini sangat diterapkan pada studi Islam di Timur Tengah. Islam diletakkan secara terhormat dan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin kepercayaan tanpa sedikit pun keraguan. Tidak hanya semata-mata dijadikan objek studi Islam yang secara luas prinsipnya digunakan dalam kehidupan duniawi. Walaupun pengaruh ini tidak mendominan di Timur Tengah, namun pengaruh kebangkitan fundamentalisme sangat mempengaruhi pendidikan sehingga lebih normatif. Jika dilihat dari perkembangannya, studi Islam di STAIN, UIN maupun di IAIN cenderung lebih ke barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kecenderungan studi Islam di perguruan tinggi negeri Islam.
Sedangkan studi Islam yang ada di Indonesia ada dua, yaitu terjadinya pergeseran metode kajian studi Islam yang lebih bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Dan yang kedua yaitu jika pada masa sebelumnya orientasi keilmuan lebih condong ke Timur Tengah, terutama Universitas Al-Azhar, namun pada dua dasawarsa terakhir kajian ilmuwan lebih luas dan beragam. Nah, hasil dari pendekatan normatif itu sendiri terhadap Islam menimbulkan pandangan yang serba idealistik yang menyebabkan kaum muslim melupakan realitas sehingga mereka terjebak dalam kepuasan batin yang semu. Nah, dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman sehingga pendekatan sosiologis dan historis membuka mata mahasiswa yang ada di perguruan tinggi agama Islam lebih realistis. Sehingga studi Islam di Timur Tengah tetaplah penting, terutama dalam aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan Islam. Dengan demikian, studi Islam Timur Tengah tetap selaras dengan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang watak studi Islam di perguruan tinggi negeri Islam. Nah, watak studi Islam di negara barat dengan perguruan tinggi agama Islam itu sangatlah berbeda, atau pusat-pusat kajian Islam di dunia barat yang dilakukan oleh kaum orientalis yang hanya mengkaji Islam sebagai kajian ilmiah saja, yang tidak disertakan keimanan dan pengalaman terhadap keberanian itu sendiri. Nah, menurut Musahadi yang dikutip kembali oleh Rosihon Anwar yang mengatakan bahwa kajian Islam di Timur pendekatannya lebih berorientasi pada penguasaan substansi materi dan penguasaan atas khasanah keilmuan keislaman. Nah, adapun Islamic Studies di Barat, kajiannya itu lebih berorientasi pada Islam sebagai realitas atau fenomena sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, meruang, dan mewaktu. Islam dikaji dan dipelajari hanyalah sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan saja. Kemudian untuk metodologi studi Islam di perguruan tinggi negeri agama Islam, di sini menurut Qozi Azizi, PTAI hendaknya mampu melahirkan pemikiran yang bukan hanya menggunakan ilmu bantu seperti ilmu sosial, humanities, dan science technology untuk kajian Islam, namun juga mampu menunjukkan Islam yang mengembangkan ilmu bantu tersebut sehingga hal tersebut dapat membawa Islam ke dalam hal yang lebih nyata, yang mampu menunjukkan kehidupan akademik, yang mampu membawa Islam bukan semata-mata hasil pemahaman ulama terdahulu seperti barang mati untuk ditaklidi begitu saja. Padahal ini Islam itu dapat menyentuh kehidupan nyata meskipun pada tahap membantu belum membangun seperti itu. Sehingga pada masyarakat akademis ini menjadi suatu tantangan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, lalu kemudian dalam sistem kepercayaan Islam. Nah, percaya menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah mengakui atau meyakini bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Menurut pengertian terminologis, kepercayaan diistilahkan keyakinan kepada Tuhan di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama. Nah, kepercayaan ialah sifat dan sikap membenarkan sesuatu atau menganggap sesuatu sebagai kebenaran yang diyakini diaplikasi dalam bentuk kelakuan, pengalaman yang mempengaruhi sifat mental yang meyakininya. Nah, jadi disimpulkan bahwa kepercayaan itu merupakan keyakinan atau sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat atau kelompok tertentu, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sistem peribadatan dalam Islam. Nah, secara bahasa ibadah berarti merendahkan diri, tunduk, dan menghinakan diri. Di dalam kata bayrun mu'abadun atau torikun mu'abadun, apabila jalan atau onta tersebut rendah, lembut, dan mudah ditundukkan. Menurut istilah syara, ibadah adalah puncak kecintaan serta puncak kerendahan diri. Sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan batin, dan perbuatan dohir. Nah, teman-teman, maksud ibadah ini itu adalah ketaatan dan ketundukan secara mutlak dalam segala hal.
Nah, ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah saja. Dan jika dilakukan kepada selain Allah, maka berlaku salah satu dari dua kemungkinan, yaitu ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah atau tanpa penghalalan terhadap tindakan maksiat tersebut. Nah, maksudnya di sini sebagaimana orang yang tertipu oleh rayuan setan untuk berzina lalu ia mentaatinya, atau atasannya memerintahkan untuk meminum khamir lalu ia menaatinya, atau pimpinannya memerintahkan untuk mencukur jenggot lalu ia mengikutinya, dengan tetap ada keyakinan di dalam dirinya bahwa semua tindakan tersebut itu haram. Dia sudah tahu tapi melakukannya, seperti itu. Nah, ketaatan ini pun termasuk ke dalam cakupan makna ibadah. Nah, pelakunya bisa dinamakan penyembah setan, tetapi ia tidak sampai menjadi kufur kecuali kalau ia menghalalkan kemaksiatan tersebut. Nah, terus yang kedua itu ketaatan dalam hukum dan perundang-undangan, dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Nah, ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah ya, teman-teman. Oke, kedudukan ibadah atau syumuliyah ibadah. Syumul berarti menyeluruh, meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi atau keberadaan manusia. Syumul Islam itu tercermin dalam ibadahnya, sebagaimana tercermin dalam akidahnya. Jadi, ibadah dalam Islam itu melingkupi seluruh keberadaan manusia dan jangkauannya, menyentuh semua aspek kehidupan, tidak hanya berupa ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Jangkauan syumul dalam risalah Islam adalah untuk semua zaman dan generasi. Contoh dalam terjemahan Quran Surat An-Nahl ayat 36 yaitu, setiap nabi diutus dengan membawa risalah atau misi Islam, menyerukan tauhid dan menjauhi togut atau setan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Oke, next, prinsip dasar beribadah dan karakteristiknya. Adapun syarat diterimanya ibadah adalah 1. Iman, 2. Ikhlas, 3. Ittiba. Agar ibadah seperti yang dituntut oleh Allah kepada kita, maka ibadah itu harus memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama, kecintaan atau hub. Beribadah kepada Allah harus dilandasi dengan rasa cinta kepadanya. Yang kedua yaitu rasa takut atau khauf. Demikian juga kita harus beribadah kepada Allah dengan disertai rasa takut kepadanya dan takut kepada azabnya. Yang ketiga yaitu pengharapan atau roja. Demikian juga ibadah kepada Allah harus disertai dengan perasaan mengharap rahmat dan ampunan kepada Allah. Oke, next yaitu bid'ah dalam agama. Al-Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memaparkan tentang bid'ah. Bid'ah adalah perkara yang diadakan dalam agama. Sesungguhnya agama itu adalah apa yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, next yaitu sementara bid'ah dari sisi keadaannya terbagi dua, yaitu bid'ah i'tiqad atau bid'ah yang bersangkutan dengan keyakinan. Bid'ah ini juga diistilahkan bid'ah qauliyah atau bid'ah dalam hal pendapat. Dan yang menjadi patokannya adalah sabda Rasulullah SAW bahwa yang selamat dari perbuatan bid'ah ini hanyalah ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka itu berpegang dengan ajaran Nabi SAW dan apa yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam perkara usul atau pokok secara keseluruhannya, pokok-pokok tauhid, masalah kerasulan atau kenabian, takdir, dan masalah-masalah iman. Oke, next, bid'ah amaliyah yaitu bid'ah yang bersangkutan dengan amalan ibadah. Bid'ah amaliyah adalah penetapan satu ibadah dalam agama ini padahal ibadah tersebut tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan perlu diketahui bahwasannya setiap ibadah yang tidak diperintahkan oleh penetap syariat atau yakni Allah Ta'ala, baik perintah itu wajib ataupun mustahab atau sunnah, maka itu adalah bid'ah amaliyah dan masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas perintah kami, maka amalannya itu tertolak. Oke, terakhir kesimpulan yaitu pendidikan Islam mendorong generasi untuk berubah dan memaksimalkan potensi dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai abid dan khalifah dengan rasa tanggung jawab. Pendidikan Islam menekankan generasi dalam beraktivitas senantiasa berdimensi transenden secara konsisten dan menumbuhkan kreativitas dalam mewujudkan misi khalifah sebagai tugas utama menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.